Terjemah Tafsir Al-Marogi Jilid 1 halaman 318. Surah Al-Baqarah ayat 97 sampai 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Awa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Artinya ayat 97. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ayat ke-98. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang yang kafir. Ayat ke-99. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, dan tak ada yang ingkar kepadanya melainkan orang-orang yang fasik. Ayat ke-100. Patutkah mereka ingat terhadap ayat-ayat Allah, dan setiap mereka mengikat janji segolongan mereka melemparkannya? Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Pengertian secara umum di dalam ayat-ayat sebelumnya telah dijelaskan alasan-alasan kaum Yahudi yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan apa yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran. Mereka mengatakan hanya beriman kepada kitab sebelumnya, yakni Taurat. Karenanya mereka tidak membutuhkan petunjuk lain selain kitab tersebut. Kemudian hujah mereka ini mendapatkan bantahan, dan hujah yang mereka kemukakan justru menjadi bumerang yang memakan mereka. Mereka juga menyatakan kepastiannya akan selamat di akhirat, sebab mereka adalah bangsa pilihan Allah, dan menurut mereka juga sebagai anak Allah. Kemudian hujah mereka yang batil ini dibantah oleh Al-Quran. Di sini Allah menjelaskan alasan mereka yang lain, dan ini merupakan alasan yang dikemukakan sebelumnya. Mereka mengatakan bahwa malaikat Jibril yang turun kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa wahyu adalah musuh mereka,
Karenanya mereka tidak mau beriman kepada apa yang didatangkan Jibril kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini banyak sekali riwayat yang membicarakan persoalan ini. Salah satu alibi yang mereka lakukan adalah seorang ulama mereka, Abdullah ibnu Surya, bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang malaikat Jibril yang datang kepada beliau untuk membawa wahyu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dia adalah malaikat Jibril. Mendengar jawaban Nabi, Ibnu Surya menjawab, dia adalah musuh bangsa Yahudi, sebab dialah yang mengancam mereka bahwa ia akan masuk Baitul Maqdis. Kemudian ancamannya itu benar-benar dilaksanakan. Pada suatu hari Umar memasuki tempat pertemuan mereka. Kemudian Umar menyampaikan perihal malaikat Jibril. Mereka menjawab, itu adalah musuh kami. Dialah yang membuka rahasia kami kepada Muhammad. Dia adalah malaikat yang kejam dan suka menyiksa. Tetapi malaikat Mikail adalah malaikat rahmat. Dialah yang menurunkan hujan dan membuat kemakmuran. Tidak dapat diragukan lagi bahwa alasan ini menunjukkan betapa ngawurnya pendapat mereka dan betapa pandirnya akal mereka. Maksud Al-Quran menyampaikan hujah yang dikemukakan ahli kitab tidak lain orang-orang mengetahui sejauh mana kelemahan hujah mereka di dalam berdebat. Dan mereka adalah orang-orang yang berpikiran pendek, tidak memikirkan akibat yang mereka katakan. Penjelasan qul man kana aduwwul li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Artinya, katakanlah wahai Nabi sebagai penyampai wahyu Allah, barang siapa yang memusuhi malaikat Jibril, maka di antara pekerjaan malaikat Jibril adalah menurunkan wahyu kepada diriku. Artinya yang memusuhi malaikat Jibril itu adalah musuh wahyu Allah, termasuk Taurat dan kitab-kitab lainnya. Ia juga musuh petunjuk Allah dan musuh berita gembira yang disampaikan untuk kaum beriman. Ayat ini menunjukkan bahwa munajat malaikat Jibril kepadamu hanya berdasarkan perintah Allah, bukan kehendak malaikat Jibril. Jadi, jika mereka memusuhi malaikat Jibril, hal ini tidak mencegah mereka untuk beriman kepadamu. Mereka juga tidak perlu khawatir, karena Al-Quran itu datang dari sisi Allah, bukan dari malaikat Jibril. Musaddiqan lima baina yadaihi. Maksudnya, isi Al-Quran itu seirama dengan kitab-kitab sebelumnya dalam hal mengajak kepada tauhid dan memerintahkan kepada kebenaran. Wahudan artinya Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk agar manusia tidak tersesat ke dalam bid'ah-bid'ah yang biasa terjadi pada agama. Wa busyra lil mu'minin. Sesungguhnya Al-Quran adalah berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Karenanya, jangan sekali-kali meninggalkan iman kepada Al-Quran hanya karena malaikat akan merusak Baitul Maqdis. Sebab malaikat itu hanya mengancam kepada siapa saja yang merusak. Semua hujah ini jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk memberitahukan betapa ngawurnya pikiran mereka. Di samping itu, sebagai penjelasan bahwa alasan yang mereka kemukakan bukan penghalang bagi mereka di dalam melangkah menuju iman kepada kitabullah yang berisi semua kemuliaan. Mangkana aduwwal lillah, permusuhan kepada Allah ialah melanggar perintah-perintah Allah dan membangkang, tidak mau taat kepada Allah, juga mengingkari apa yang diturunkan Allah, yakni petunjuk kepada umat manusia melalui lisan Rasulnya.